semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Oke, tidak ada petunjuk. Mbak, kita mulai ya. Ya, sekarang yang kita si anatomi vaskular, cuman ya ini kita fokusnya ke medis di seluruh lokasi ada apa aja gitu, arteri. Ini slide-nya aku ambil dari adik tingkat dan aku lihat udah cukup bagus dan lengkap, jadi ya kita pakai aja. Oke, nah jadi yang pertama kita mulai dari layer dulu ya, untuk struktur anatomi mikronya. Jadi ada arteri sama vena. Itu sebenarnya secara layer mereka beda ketebalan ya, terutama di bagian smooth muscle ini. Jadi vena itu gimana pun dia punya smooth muscle juga, di mana vena itu tetap bisa kontraksi, tapi kemampuannya itu nggak sebesar arteri. Karena dilihat dari layer smooth muscle-nya juga dia lebih tipis. Nah, tapi untuk layer-layer lainnya, itu yang bedakan arteri dan vena itu, arteri itu masih punya uh, lamina elastica externanya itu, dan juga lamina elastica internanya, yang membedakan dari si vena. Gitu. Dan sisanya sih kurang lebih mirip-mirip ya, tetap ada tunika eksterna, ada tunika interna, tunika eksterna yang sisi luarnya. Tunika interna itu yang disusun oleh endotelium di bagian dalamnya gitu. Terus ya begitu kurang lebih. Jadi yang perlu diperhatikan smooth muscle ini beda ketebalannya, di mana kemampuan kontraksinya juga beda. Dan ini juga bikin vena itu lebih compliance gitu, untuk menerima volume darah yang lebih dibandingkan arteri. Karena kalau arteri ini ada terstretch sedikit, dia nanti akan berkontraksi gitu. Nah, ini ada pemetaan anatomi arteri ya. Jadi kita start dari jantung, jantungnya itu di mana ya? Oh, di atas nih. Ini jantung nih. Jantung, aorta ascendens, aorta, aorta torakal, aorta abdominal, aorta iliaca cutis. Nah, setiap jalannya ini, setiap sepanjang jalan aorta itu nanti dia akan keluar-keluar cabang-cabang yang dibutuhkan. Jadi prinsipnya dia gambarkan aorta itu kayak ini ya, pembuluh darah itu kayak peta gitu. Ada sebuah kota gitu yang dimulai dari pusat kotanya atau kilometer nol. Gitu. Dan sepanjang jalan itu nanti akan ada cabang-cabangannya. Gitu. Dia bisa akan sampai ke suatu titik tertentu, dan di daerah-daerah tertentu itu nanti juga punya hubungan satu sama lain yang kita kenal sebagai anastomosis. Nah, dari kayak gimana aja nanti kita lihat. Oke, yang pertama secara garis besarnya dulu, ini jantung ya. Kurasa kalau garis besar ini semua pada tahu. Jadi dari jantung, pompa itu akan lewat aorta ascendens. Di aorta ascendens ini nanti akan keluar dua cabang aja, yaitu arteri koroneria dextra dan sinistra. Ya, keluar cuma dua itu aja, yang merupakan cabang dari aorta ascendens. Terus di bagian arkusnya kan ada tiga cabang penting. Truncus brachiocephalic, arteri carotis communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra. Left common carotid artery, left subclavian artery. Nah, ini posisinya si brachiocephalic trunk atau innominate artery ini sama si left common carotid artery itu persimpangannya ini kurang lebih lokasinya ada di midline, yang perlu diperhatikan. Terus habis arkus ini menyambangkan ada tiga, nanti turun ke bawah ini ada jadi aorta torak ini udah descending aorta dibagi menjadi partnya, ada aorta thoracalis dan ada aorta abdominalis. Untuk aorta thoracalis ini mostly dia akan nyambangin intercostal artery sepanjang jalannya. Dan untuk abdominal aorta ini nanti dia akan supply sistem digestif GI tract dan juga urogenital. Totalnya nanti di bawah ini ada 5 fasa yang penting di aorta abdominalis. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu.
dari arcus aorta, ya kalau ya ini untuk highlightnya ini arcus aorta. Ini udah dijelasin. Nah, tadi kalau aorta itu kan prinsipnya memompa ya dari apa namanya. Kalau vena ini dia kebalikannya. Ini kalau vena yaitu masuknya ke jantung itu dari SVC sama AVC. Dan di bagian SVC-nya ini itu ada brachiocephalic vein atau kita kenal juga sebagai innominate vein yang akan menghubungkan dari sisi kiri menerima dari jugular vein dan vein. Dari sisi kanan ini dia menerima juga dari jugular vein dan juga subclavian vein. Semuanya akan bermuara ke SVC. Tuh. Kecuali kalau di sini masih ada PLSVC, persistent left subclavian persistent left superior vena cava, itu nanti dia ada drainase lanjutannya dari sini. Dan dia suka masuknya itu ke sinus coronarius. Gitu. Nah, kalau dari bawah ini IVC, dia nyambungnya ya IVC dari ekstremitas bawah dan juga ada gabungan dari hepatic vein. Nah, hepatic vein-nya ini yang untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi yang udah diserap di GI tract untuk habis itu akan dimasukkan ke jantung terus diedarkan ke seluruh tubuh. Yang udah di metabolisme masuknya dari sini, IVC. Itu konsep garis besarnya untuk vein. Terus, nah, tadi kan kita udah bahas tuh di arcus aorta. Di arcus aorta itu dia ada yang lewat truncus brachiocephalic dulu, ada yang langsung dari carotis communis, gitu. Yang di sisi kiri, yang kanannya langsung, yang kirinya langsung, kanannya dari brachiocephalic trunk. Nah, itu nanti dia akan mengembangkan arteri carotis communis yang akan jadi internal dan eksternal. Nah, di bagian sini yang mungkin kita perlu lebih aware itu yang eksternal kali ya. Mungkin besok kalau kita ada manipulasi di leher atau jangan-jangan ini udah bukan urusan kita juga ya. Ya itulah pokoknya eksternal ini lebih mainnya keluar ke bagian kepala luar, kranium eksternal. Kalau yang internal itu nanti dia akan mainnya ke otak gitu. Jadi itu urusannya beda saraf. Coba kita lihat untuk yang eksternal dulu. Yang eksternal itu dia nanti akan ada 8 cabang yang sebetulnya itu bisa banget diurutin. Jadi kita tahu arteri carotis communis itu dia naik dari brachiocephalic trunk atau tadi dari arcus aorta secara langsung, dia akan nyabang carotis internal dan eksternal. Nah, eksternalnya yaitu percabangannya itu setinggi dari cartilago tiroid di Adam's notch-nya ini. Jadi bisa diruntut dari insusura tiroidnya ini atau Adam's notch-nya ini ke lateral. Ke lateral ini akan ada dari bifurcatio carotis. Nah, di sini ada bagian yang menggembung itu yang kita kenal sebagai sinus carotis, yang ada glomus carotisnya juga sebagai reseptornya. Nah, di sini ini yang biasanya kita pakai untuk carotid massage. Dia ada reseptornya dari reseptor 9, nervus glossopharynx, yang nanti efrennya akan ke nervus vagus, gitu, yang dia akan menaikkan respon parasimpatis ke sistem vaskular gitu. Oke, balik lagi ke carotis externa. Carotis externa ini cabang pertama ya, karena tadi dia setinggi incisura tiroid, dia akan mencabangkan arteri tiroides superior. Nah, kalau kita tahu di sini ada tiroides superior, berarti ada tiroides inferiornya, tapi itu cabangnya di tempat lain. Yang di sini nih, ini tiroides inferior. Ini dari subclavia. Pertama tiroides superior dulu, dia akan cabang. Ada satu yang masuk, itu adalah arteri laringnya superior, dan yang satu dia akan turun lanjut sebagai tiroides superiornya itu sendiri untuk supply si glandula tiroidnya ini di bawah. Itu yang pertama. Dan kenapa harus kita notice ini? Karena arteri tiroidea ini adalah salah satu arteri yang cukup rentan cedera waktu kita melakukan tracheostomy. Nah, di mana selain arteri tiroidea superior dan tiroidea inferior, ada yang dikenal juga namanya adalah, aku lupa record yang Zoom ini ya, sorry. Record file. Recording in progress. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus notice arteri tiroidea superior dan inferior ini? Karena di sini itu ada
di 10% populasi yang kita tahu namanya itu, sorry, bentar. Kayaknya aku belum ini ya, belum nge-disable waiting. Sorry. Sorry, habis disable waiting room. Kita balik lagi. Oke. Nah, jadi ada namanya arteri tiroidea itu ada di 10% populasi, di mana dia itu jalannya dari sisi kanan ini. Dia tuh nyebrang lewat tengah ini. Dia mensuplai secara bilateral. Nah, itu kalau ada median incision, itu dia suka kepotong dan menghasilkan bleeding. Si arteri tiroidea itu. Jadi, ya itu perlu diwaspadai untuk arteri tiroidea ini, terutama waktu tracheostomi. Terus cabang kedua, setelah kita ngikutin ini, ada dari tiroid, ada arteri lingualis dulu. Arteri lingualis, dia itu masuknya setinggi dari osioid di sini. Dia akan jalan ke belakang. Terus sedikit di atasnya lagi, di mandibular angle ini, akan ketemu arteri facialis. Nah, arteri facialis ini dari mandibular angle, dia akan ke sisi superficialnya dari mandibula, terus dia jalan gitu, ke arah hidung. Nah, habis arteri facialis, langsung ke atas lagi, di sini ada arteri yang cukup penting lagi, arteri maxillaris. Jadi, arteri maxillaris ini nanti yang di regio maxillaris dalam-dalamnya, dan nanti juga ada ke cranium eksternal juga bareng sama arteri temporalis superficialis. Dia nanti mempersamakan arteri meningia media juga, si arteri maxillaris ini. Salah satunya, selain ke regio-regio hidung. Terus lanjut, nah ini kalau kita runtut si arteri carotis externa ini diruntut ke atas di regio retroauricula, itu dia akan menjadi arteri temporalis superficial. Setelah itu cabang-cabang 5 ini 4 ke depan, 1 ke atas, 3 ke belakang. Ini ada arteri auricularis superior, bagian belakang aura. Ada arteri occipitalis, jelas ke occipital, dan ada arteri pharyngeal ascendens. Arteri pharyngeal ascendens ini yang nanti akan masuk ke dalam faring, gitu. Jadi dalamnya ke perut. Nah, jadi ada 8 cabang ya arteri carotis externa ini. Oke, itu yang perlu diperhatikan di leher. Nah, terus sekarang arteri carotis interna. Sebenarnya ini lebih punyanya BS ya, jadi kita cukup tahu aja. Jadi arteri carotis interna itu secara perjalanannya nanti dibagi jadi nah, kepentingannya lebih ke untuk akses ini sih, sama apa namanya, angiografi. Tahu kalau misal ada stenosis atau apa, itu bisa dilihat dari morfologinya. Nah, jadi yang pertama itu ada C1, itu cervical, petrus itu C2, lacerum C3, cavernous C4, clinoid C5, ophthalmic C6. Nah, ini arteri carotis interna ini yang kalau dalam konteks kita yang kaitannya sama TKV itu ya, pentingannya kita tahu yaitu preferable route kalau misal ada emboli. Jadi misal ada AFib tuh, ada AFib, terus ada emboli, itu dia terinjeksi dari jantung ke, itu kalau dia naik ke arah arteri karotis, dia ketika timbangan eksternal dia akan lebih pilih ke internal. Internal itu di jalannya. Itu oh ya, ini habis C6 ini masih ada C7 komunikans. Komunikans ini nanti dia akan ke arteri cerebri anterior dan media. Tapi utamanya dia itu supply ke arteri cerebri media. Jadi nanti kalau misal ada emboli yang disebabkan oleh problem jantung, itu predileksinya suka ke arteri cerebri media. Yang mana arteri cerebri media pada cabang M1, terutama M1 lewat M1, terus nanti pada M2 atau M3 itu nanti dia akan mengganggu di pusat motorik sama bahasa gitu. Jadi orangnya suka afasia dan ya itu nggak nyambung ngobrol-ngobrolnya. Ada hemiparesis segala macam. Ya, klasiknya di inilah M2 atau M3 occlusion. Gitu. Nah, kurang lebih penting tahunya itu aja sih.
Tarsal interna ada C1, 2, 3, 4, 5, 7. Terus dari C6-nya ini nih, dia ada ophthalmic juga. Jadi ya kalau ada defisit supply dari ini bisa menyebabkan kebutaan juga dari karnitis interna. Gitu. Ini ada mnemoniknya dan ya ini sinus cavernosus ya. Ya ini sinus cavernosus ini nanti kaitannya sama Cavernosus syndrome kayak lebih baik dibahas di vena. Kalau perlu dibahas karena ini sudah bukan urusan kita lagi ya. Nah, tadi kita habis dari sini nih, apa namanya di bagian kepala, yang ya semoga cukup berguna lah. Sekarang kita mau bahas yang di ekstremitas, yaitu subclavia. Coba kita lihat ya. Pertama, kita pakai subclavia dulu. Tadi kan kita tahu ya, kalau di sisi kanan itu ada brachiocephalic trunk, terus jadi common carotid artery. Dan salah satunya bagian artery juga. Kalau yang di sisi kiri, nah, subclavian artery ini itu punya 3 sampai 4 cabang pokok. 4 3 kali ini variannya cukup banyak. Dia tuh join dari tirocervical trunk. Tapi tipis juga muncul di kiri. Namanya itu costocervical itu dari tirocervical. Cabang yang perlu kita waspadai pertama itu adalah vertebral artery. Nah, vertebral artery ini penting karena kalau kita lihat perjalanannya, ada nggak? Nah, vertebral artery itu nanti akan jalan kaki, akan mensuplai dia akan arteri axillaris. Yang membahas arteri ini tuh di jalannya di pons. Jadi kalau ada defisit supply aliran dari vertebral artery ini, misal ada oklusi subclavia proximal dari vertebral artery ini, bisa defisit aliran ke otak. Jadi vertebral basilar insufficiency. Atau kalau lebih di sininya dia juga ada pengurangan aliran ya, bisa defisit ke primary brain-nya juga, cuma ke bagian brainstem-nya. Intinya dia problemnya ada di brainstem kalau defisit sini. Nah, tapi di satu sisi di satu sisi fungsi itu sedang itu masih diselamatkan dari aliran satunya. Itu bisa dilihat ya. Ini kan ada vertebral artery yang sisi kanan, sisi kiri ini dia akan subclavian kiri ke vertebral kiri, dia akan menyalurkan aliran. Dan dia akan menyelamatkan aliran yang di sini dulu. Kalau di sini ada oklusi. Jadi karena di sini nggak ada flow, kanannya rendah, flow-nya akan ke sini. Dan akhirnya di sini alirannya akan berkurang. Jadi vertebral ya sih. Nah, itulah yang terjadi fungsi ini yang sebagai subclavian system. Itu tinggalnya kronologis efisiensi dan kawannya. Yang adalah di thoracea interna atau mamari interna. Nah, ini arteri yang banyak bersinggungan ya. Jadi kalau clavia ini, sebenarnya subclavia dibaginya itu jadi kayak lokasinya sama costa 1. Dia itu sampai ke sini nih, di titik ini nih harusnya dia ini lateral bordernya costa 1. Nah, di dalam sini, ini nih dia di dalam inilah apa namanya superior thoracic artery sini. Jadi dia bergantungan bebas. Nah, yang ke bawah itu cuma satu yang masuk ke apertura thoracicanya itu. Jadi superior thoracic opening itu yang masuk cuma internal mammary artery. Nah, yang dari internal mammary artery ini nanti dia akan berjalan di belakangnya sternum. Ada gambarnya ya. Lagi. Jadi kita skip aja yang otak ya. Pokoknya cukup tahu ini vertebral tadi, basilar, terus ini cervicalis, ini middle cerebral artery, lateral surface cerebral hemisphere. Ini yang tadi kalau aku bilang ada AFib itu, ada yang tulis suka oklusinya bikin defisit neurologis di sini. Jadi klasik M2. Nah, ini yang klasik itu.
Thoracica itu salah satunya dari subclavia yang masuk ke dalam suprathoracik abdomen. Dia akan jalan di samping sternum di bagian dalamnya gini. Nah, bersamaan sama vena thoracica internanya. Vena thoracica internanya ini tuh dia biasanya bentuknya itu kayak fasa gitu, yang menyelubungi arterinya. Jadi dia accompanying vein bentuknya. Nah, si arteri ini dia itu sepanjang jalannya itu akan mentabangkan intercostal artery dan juga collateral branch-nya. Ini intercostal arterinya, ini collateral branch-nya. Yang nanti akan ketemu beranastomosis dengan intercostal dan juga collateral branch-nya yang datangnya dari aorta thoracalis gitu. Jadi kalau misal ini di-cut, misal kita harvest nih, bukan di harvest, apa namanya, kita pakai buat graph ya, kita potong tuh, yang apa, si toraksnya ini tuh intercostalnya masih dapat supply dari aorta, tuh, dari belakang. Nah, ini dia terus jabangin anterior intercostal artery sampai ke bawah. Ini nanti di apa namanya arcus costa. Di arcus costa ini dia akan jadi musculophrenic artery. Nah, kayak gini nih. Ini dia sepanjang arcus costa ini akan jadi musculophrenic artery istilahnya. Ke bawah lagi ini akan jadi arteri epigastrika superior. Tuh. Jadi ya thoracica interna nanti akan jadi musculophrenic dan epigastrika superior. Gitu. Dan epigastrika superior ini nanti dia akan anastomosisnya dengan epigastrika inferior yang itu datangnya dari arteri iliaca externa dari bawah. Kalau yang musculophrenic ini ya nanti dia ketemu aja sama intercostal artery yang ada di bawahnya. Gitu. Oke, kurang lebih yang arteri thoracica interna itu ya. Oh, sama ini nih. Di bagian dalam toraks ini kita nemu otot-otot yang menghubungi dia. Itu adalah musculus transversus thoracis. Dia itu bentuknya cukup random ya di dalam scatter gitu. Dia tujuannya untuk membantu meletakkan siklusan thoracis akan mengkontraksikan thoracic space. Itu dia akan menyelubungi beberapa part dari arteri mamari intern. Gitu. Terus, oh iya, satu lagi aku lupa tadi. Ada arteri plenica. Itu dia juga dapatnya dari arteri thoracica interna. Jadi di sini di cukup superior ini dia akan jadi arteri plenica. Nanti menempel di perikardium kalau kelihatan ada fasanya. Nah, itu dapatnya dari sini. Dari thoracica interna. Gitu. Sorry banget. Nih, itu dari kalau hilang kalau nggak. Oke, ya kurang lebih itu untuk arteri thoracica internanya ya. Kalau nanti misal ada yang tanya sepanjang jalan atau mau didiskusikan, boleh langsung di-cut aja. Oke. Nah, ini untuk gambaran dari luarnya, terus di internal ini dilihat dengan intercostal muscle udah di-cut ya. Itu gambarannya kayak gini nih. Gitu. Terus, nah, next-nya adalah truncus tirocervical. Nah, tadi uh,
sesuanya trunkus tiroservikal itu nanti dia akan mensuplai arteri tiroidea dan juga arteri cervicalis. Arteri cervicalis dan tiroidea apa aja? Jadi karena dia trunkus, dia itu sebuah root gitu ya untuk beberapa arteri. Nah, yang pertama, trunkus tiroservikal itu akan menyebabkan arteri tiroidea inferior. Jadi kayak yang tadi kita ketahui, arteri tiroidea superior itu didapat dari arteri cartis externa, dari atas turun ke bawah gini nih. Nah, tapi kalau yang arteri tiroidea inferiornya itu datang dari subclavia, dari tiroservikal terang. Nah, tiroservikal terang ini akan ada tiroidea inferior arteri, ketemu mensuplai beranastomosis di tiroidnya dari bawah. Jadi ya, dua arteri itu diwaspadai. Misalnya kita ada manipulasi di leher. Terus ada juga arteri yang cervikalnya itu ada arteri cervicalis ascendens. Tapi kalau cervicalis ascendens itu dia jalannya di belakang sana nih. Jadi terus cervical ini jalan. Nah, ini yang di atas ini. Ini ada jalan ke belakang. Itu akan jadi arteri cervicalis ascendens gitu. Terus ya, sisanya ada arteri transversa coli. Ini yang mengelilingi leher ke belakang dan juga arteri supraskapularis. Nah, terkadang di sini yang muncul satu branch lagi yaitu costocervical trunk. Nah, costocervical trunk ini sesuai namanya dia akan supply costa 1 dan 2. Costa 1 dan 2 untuk yang dari posteriornya. Dan arteri cervicalis profunda gitu ke dalam. Tapi kadang dia munculnya sebagai satu branch dari tiroservikal. Tinggal prinsipnya kalau arteri itu jangan dilihat dari rootnya, jangan lihat dari urutan, tapi lihat ke arah mana dia jalan. Kalau dia jalannya dari tiroservikal trunk ini, dia ada satu arteri intercossus suprema gitu, terus dia ada jalan ke belakang ke SIC1, SC2, berarti dia adalah arteri intercossus suprema dari trunkus ortocervicalnya. Ya, kurang lebih kayak gitu gambarannya untuk arteri subclavian. Sudah itu di bagian lehernya dan juga kepala. Kalau sudah, kita akan masuk ke subclavia yang extremitas. Oke, lanjut. Jadi tadi nih arteri subclavia batasnya itu sampai costa 1, teman-teman. Yang mana sebenarnya subclavia itu masih bisa dibagi lagi jadi 3 part berdasarkan lokasinya terhadap musculus scalenus anterior. Nah, ini bisa jadi subclavia yang part 1-nya, part 2 itu pre-scalenus anterior, dan lewat dari scalenus anterior ini part 3-nya. Nah, kalau udah lewat part ketiga dan juga lewat dari margo lateral dari costa 1 ini kita sudah sebut sebagai arteri axillaris. Arteri axillaris itu bagian pertamanya punya 1 cabang, bagian keduanya punya 2 cabang, bagian ketiganya punya 3 cabang. Bagian pertamanya cabangnya apa? Itu adalah arteri thoracica superior. Nah, jadi tadi kan kita kenal yang namanya arteri thoracica interna ya, atau arteri memberi itu. Jadi penamaan anatominya itu tuh sebenarnya nggak sembarang juga. Jadi prinsipnya mereka itu sebenarnya namanya arteri thoracica interna dan arteri thoracica externa. Nah, cuman karena eksternanya itu ada 2, kita bagi lagi jadi arteri thoracica superior dan juga lateral. Nah, tapi pada dasarnya mereka semua adalah arteri thoracica externa. Karena mereka ini yang jalannya dari luar, dari cavum thorax. Tuh. Nah, yang pertama tuh yang langsung keluar dari lateral fossa 1 ini adalah arteri thoracica superior. Yang nanti ya supply pokoknya bagian-bagian dari medial inilah gitu. Terus yang dari part 2-nya dia ada arteri thoracoacromialis. Ini yang cabangnya banyak gitu. Dia ada yang ke acromion, ada yang ke thoracal. Jadi rame-rame banyak, ada clavicularis, acromialis, deltoid, pectoralis. Terus yang kedua di part 2 ini ada arteri thoracica lateralis. Arteri thoracica lateralis ini yang mungkin kita waspadai ya kalau kita ada manipulasi kayak chest tube yang slightly anterior. Ini jalannya dia itu ada di slightly anterior dari angulus costa. Jadi di lateral banget nih. Ini kan ada costal angle nih. Jadi kalau arcus costa tadi kan yang di bawah, yang batas thorax sama abdomen.
Kalau costal angle itu tuh bagian lengkungan yang di lateral ini. Slightly anterior dia akan ketemu arteri thoracovilatus gitu. Dan satu lagi yang apa namanya di part 3 itu ada 3 cabang. Cabang yang pertama yang di bagian thorax yang perlu kita ketahui ada namanya arteri thoracodorsal gitu. Jadi ini sebenarnya arteri thoracodorsal ini ya, subscapularis. Ya, subscapularis thoracodorsal. Nah, thoracodorsal ini nih dia yang akan jalan di lateral, di angle costanya banget, jalan ke posterior, dan dia nanti akan beranastomosis dengan subscapularis juga di bagian posterior. Gitu. Intinya ini lebih lateral dan posterior. Kalau ini di lateral dan agak anterior. Jadi dua arteri ini dorsal dan lateralis perlu kita waspadai kalau ada manipulasi di sisi lateral. Gitu. Terus dua cabang lainnya yang ada di sini adalah arteri flexal dari anterior dan posterior. Ini yang ada di apa namanya humeral neck, kolom humerus yang menyilang kayak bikin cincin. Oke, dan itulah kurang lebih arteri aksilaris. Di sini dia tuh dibatasi oleh arteri pectoralis minor, musculus pectoralis minor, part-partnya si arteri aksilaris ini sebelum, before, dan sesudahnya. Dan lewat dari batas itu, ini akan jadi arteri brachialis. Gitu. Oke, itu untuk arteri aksilaris. Nah, lanjut. Brachialis, ini batas terakhirnya untuk yang part 3-nya, ini ya, belum kusebut, ini teres mayor. Peralihan dari arteri aksilaris ke brachialis. Nah, habis dari teres mayor tadi, kita jadi arteri brachialis. Arteri brachialis ini nanti cabang-cabangnya itu yang penting sebenarnya di bagian distalnya. Tapi kalau misal ada sumbatan di arteri brachialis, untungnya kita itu punya beberapa rute penyelamatan. Misal nih, brachialisnya ada sumbatan di proksimal. Collateral branch-nya dari brachialis ini juga. Dan ini collateral branch-nya dari brachialis. Jadi di sisi ini kan regiobrachium ya, di daerah lengan. Itu mostly yang perlu kita notice adalah collateral branch-nya dari arteri profunda brachii. Arteri brachialis ini akan mempercabangkan arteri profunda brachii yang akan ada arteri kolateral radial dan kolateral medial. Dan di bagian lebih distal lagi di arteri brachialisnya dia akan arteri kolateral ulnar superior dan ulnar inferior. Jadi ada radialis, medial, ulnar superior, dan ulnar inferior. Nah, kenapa namanya ada radial, medial, ulnar superior, inferior? Itu karena waktu kita runtut ke bawah nih, setelah brachialis masuk ke regio antebrachi, jadi arteri radialis dan arteri ulnaris, kita akan nemu lagi arteri dalam tanda kutip kolateralnya, tapi flow-nya itu bisa ke belakang. Jadi ini namanya adalah arteri recurrens radialis yang datangnya dari arteri radialis. Kalau yang dari ulnaris itu namanya arteri recurrens ulnaris. Ada yang ramus anterior, ada yang ramus posterior. Nah, ini semua akan ketemu sesuai dengan namanya tadi. Recurrent radial ketemu kolateral radial. Recurrent ulnaris ramus anterior ketemu kolateral ulnaris yang inferior. Recurrent ulnaris ramus posterior akan ketemu kolateral ulnaris yang superior. Jadi ulnar akan ulnar, radial ketemu radial, dan yang medialis itu dia datangnya dari arteri interosea communis gitu. Yang akan jadi arteri interosea recurrens. Nanti dia akan ketemu arteri kolateral medial. Nah, pentingnya di sini apa? Ini ini anyaman di sini di pada kubiti kan siku ya. Jadi anyaman rasa ini tujuannya untuk menyelamatkan blood flow kalau misal ada sumbatan di titik tertentu. Gitu. Misal ada sumbatan di sini gitu, ada sumbatan di sini, blood flow-nya kan berarti bisanya dari sini naik ke bawah gitu ya. Tapi kalau misal sumbatannya di di bagian yang deep di sini dia bisa naik gitu, mensuplai ini lewat recurrentnya. Oke, itulah prinsipnya intinya
prinsipnya pressure tinggi rendah untuk blood flow, dan dari kolateral rekuren ini nih ya flow-nya bisa menyesuaikan sesuai sumbatannya kayak gitu. Terus ada juga radial ulnar, di tengah-tengah ada interossea anterior dan interossea posterior. Oke, kurang lebih itu untuk arteri brachialis. Nah, sekarang arteri radialis. Arteri radialis dan ulnaris. Radialis dan yang radialis dulu. Jadi arteri radialis itu pokoknya dia akan jalan di sisi lateral tangan ya ini ya, di antebraki ini. Dan dia akan mensuplai ramus palmaris yang profunda utamanya. Ini kenapa yang superficial ya? Oh, ini ramus superficial. Jadi arteri radialis itu uh, dia akan supply untuk yang profunda. Dia untuk supply untuk profunda, apa namanya, dan ada supply di superficial juga. Nanti akan ketemu sama ulnar di arcus palmaris ini. Arcus palmaris ini ada superficial, profunda, yang berbaginya itu berdasarkan musculus apa itu ya namanya? Ya itu aku lupa. Oh ini musculus lumbricalis. Jadi ada otot di bagian apa namanya di antara tendo-tendo flexor digitorum itu. Flexor digitorum ada tendo-tendo, di antara tendo-tendo ada otot. Nah itu musculus lumbricalis. Nah di bagian dalamnya itu akan ada arcus palmaris profundus. Di bagian superficial ada arcus palmaris superficialis. Gitu. Dan itu nanti dari arcus palmaris ini nanti akan nyambangin ke digitalis. Digitalis ini nanti ada superficial profunda, ada sisi kiri dan kanan. Jadi kurang lebih ada 4 vessel per jari. Di bagian anteriornya ada 2 kiri kanan, posteriornya ada 2 kiri kanan. Itu semuanya dapat dari arcus palmaris superficial dan profunda. Gitu. Itu untuk radialis. Terus untuk ulnaris kurang lebih prinsipnya mirip. Dia nyambangin di arcus palmaris juga. Dan untuk arteri ulnaris ini kita bisa nyari dia lokasinya itu dekat sama musculus flexor carpi ulnaris. Jadi otot yang paling medial lah di sini bisa kita cari. Terus oh ya ini sini deh. Oke, nah mungkin yang perlu kita tahu lagi arteri radialis. Ini kan sering ya kita jadikan untuk lokasi avesian. Jadi avesian yang cukup preferred gitu kalau di kondisi ideal dan memungkinkan secara vesselnya. Mungkin dari teman-teman bisa nambahin ya kalau aku ada yang kurang. Atau ya, ini si radialis ini tuh kita tahu ada lokasinya nama tabetiere anatomicum. Itu anatomical snuff box. Anatomical snuff box itu yang kalau misal teman-teman melebarkan jarinya, jempolnya itu didorsifleksikan. Apa ya? Itulah ada cekungan kan itu dari 2 tendon di bagian punggung tangannya. Nah, itu yang membentuk bentuk agak kayak segitiga, agak kotak itu adalah anatomical snuff box. Nah, di dalamnya kita itu bisa mempalpasi si arteri radialis yang akan nempel ke os scaphoid di sini, di bagian dorsalnya di sini. Nah, lokasi itu jadi lokasi yang cukup menarik untuk dibikin si Mino karena dia lokasi paling distal kalau nggak salah yang bisa dipakai paling minimal. Tapi untuk masalah pros and cons-nya kayaknya pas di sesi lain aja karena aku belum mendalami segitunya juga gitu. Tapi ya itu akses arteri radialis dari anatomical snuff box itu cukup banyak dibicarakan gitu. Oke, ini tadi yang rete artikularnya. Oke, kurang lebih sudah itu untuk kepala dan leher yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Semoga tidak mengantuk ya, karena ya ini materi ya begitulah. Soal mau nanya Oke, dong. sudah. Halo, Oke, gimana Ger? boleh balik yang dinding dada sama Mamari. Boleh. Ini dari yang dalam berarti ya. Iya,
Gimana ya? Thoracika. Berarti yang internal mammary ini dia mencabang intercostalis anterior kan? Betul. Posteriornya dari aorta aorta thoracalis-nya. Thoracalis, betul. Terus, oh ya, ini nggak ada di slide tadi ya. Gara-gara kalau di UGM aorta thoracalis-nya itu di sesi 1. Ya tapi betul. Dari aorta thoracalis Oke, ketemu gitu. Oke, sip. mantap, Ger. Itu aja. Cukup teliti. Oke, ya itu ya teman-teman. Lupa banget itu ada di beda sesi soalnya slide-nya. Tapi ya intinya itu. Tadi yang agak di-highlight ini juga arteri intercostalis yang kalau anterior kan dapatnya simple ya dari arteria interna, SC1 sampai 6-nya, 7 sampai 9-nya dari musculofrenik. Kalau arta thoracalis itu pembagiannya SIC 1-2 tadi dapatnya dari fossa cervical trunk ini ya, yang ada intercostalis suprema, terus nyabang 1-2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya itu baru dapat dari aorta thoracalisnya. Gitu. Oke. Oke, kalau sudah lanjut. Sekarang vena. Nah, vena ini pada dasarnya kalau vena itu kan kita bagi menjadi deep vein dan superficial vein ya. Kalau untuk yang deep vein-nya perjalanan ya kurang lebih dia kayak arteri tadi. Kalau ada nggak ya di sini ya? Ini kayaknya superficial vein dulu ya. Aku mau bahas yang deep vein dulu. Nah, jadi kalau deep vein itu prinsipnya untuk vena-vena yang regionya itu masih di proksimal, regio proksimal dari ekstremitas, kayak misal di regio brachii ini, masih di lengan. Venanya itu tuh masih bisa jalan sendiri. Jadi kayak masih vena yang emang utuh vena gitu, satu vena gitu. Tapi mulai masuk ke regio antebrachii, nah ini morfologinya tuh jadi kayak gini nih. Jadi radial vein itu bentuknya dua kayak gini nih. Ada 1, 2 di kiri kanan. Ini namanya accompanying vein. Jadi vena yang nempel-nempel sama arterinya dan dia tuh kayak ya intinya dia inilah kayak sebuah anyaman fasa gitu di sampingnya arteri itu adalah vena. Itu transisinya sebenarnya setiap orang tuh variasinya beda-beda. Di regio brachii ke antebrachii itu kadang di regio brachii di sal ini udah jadi accompanying vein, kadang malah udah agak proksimal mulai disal dikit gini nih dia baru jadi accompanying vein. Jadi variasinya itu baik banget. Bahkan ada juga di preparat yang dari vena brachialisnya ini itu dia udah ada 2 gitu venanya. Jadi langsung accompanying dari awal. Jadi ini variasinya banyak. Tapi secara garis besar biasanya yang di regio proksimal ekstremitas ini dia masih vena yang tunggal gitu. Gitu. Terus nah yang kita review untuk orientasi lokasi kayaknya superficial vein. Nah, superficial vein ini prinsipnya ya dia lokasi yang vena yang lokasinya ada di subkutis ya. Jadi kita bisa apa namanya ya ini yang apa namanya pakai buat Simino juga biasanya. Di sini ada yang namanya vena superficial venous palmar arch itu di yang vena-vena yang suka kita akses untuk IV line di punggung itu juga masuk superficial venous arch di palmar yang dorsal. Nah, terus dia untuk sisi lateralnya itu kita kenal sebagai cephalic vein dan untuk di bagian medial itu kita kenal sebagai basilic vein. Jadi basilic vein ini medial lengan ini sampai ke belakang ini di basilic vein. Cephalic vein ini yang ada di depan-depan ini. Dan antara cephalic vein dan basilic vein ini ada vena penghubung yang ini sering kita ambil buat ambil darah juga. Ini adalah vena median cubital vein. Ini yang suka menonjol. Dan ya flow-nya itu selalu ke atas. Di sini ini cephalic vein-nya, ini basilic vein. Nah, ini lokasi masuknya dari superficial vein masuk itu nanti akan masuk ke
axillary vein. Makanya itu lokasinya di deltopectoral triangle. Jadi ini musculus deltoid, ini musculus pectoralis major. Itu nanti dia akan semacam membentuk segitiga gitu. Yang makanya kadang-kadang tuh kita bisa melebarkan vena-vena distal kalau kita melakukan kontraksi pada deltoid yang anterior sama pectoralis major. Itu kayak ya kita kencengin ototnya gitu. Nah, itu kadang vena-vena di tengah itu biasa ini kan speed ototnya di pectoral triangle ini, tempat masuk atau clavipectoral triangle. Jadi batasnya musculus deltoid, clavicula, sama pectoralis major. Titik masuknya. Ini juga jadi salah satu lokasi untuk masukin ini nih apa central cap CVC kalau setahuku ya dari deltopectoral triangle ini. Dia dirunut dari vena axillaris pada titik masuknya si basilic vein gitu. Udah sih. Nah, ini untuk cephalic vein ini juga dia sering dipakai. Jadi radiocephalic tadi contohnya di snuff box Simino. Cephalic vein ini sering dipakai. Atau dipakainya juga di sini nih bisa nih. Artery radialis ketemu cephalic vein. Oke, itu untuk venanya. Terus ini titik masuk ke dia. Ya ini kalau udah masuk, ini basilic vein udah masuk, ini ke axillary vein, ini akan subclavian vein, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Prinsipnya kalau vena ya arahnya balik aja. Tapi ya lokasinya sama lah arterinya. Gitu. Oke, tadi sudah untuk yang ekstremitas atas arteri dan venanya. Sekarang kita akan mulai masuk ke aorta descending-nya. Gitu. Nah, untuk aorta descending ini, kita yang bagian yang perlu kita tahu pertama adalah aorta thoracalis. Nah, aorta thoracalis ini prinsipnya mostly dia itu mencabangkan arteri intercostalis posterior. Nah, ini bisa dilihat SC-nya itu 3 sampai 11. Jadi, satu buahnya dapat dari mana? Tadi diingat dapat dari truncus corpus cervical yang dia merupakan cabangnya arteri ya. 39-nya itu dari arteriovenous. Dan SC12-nya itu kita sebut sebagai arteri subcutaneous. Jadi arteri terbawahnya itu namanya arteri subcutaneous. Nah, sisa-sisanya ini nih, bronchialis, verenica superior, esophagealis, medialis, pericardialis. Bronchialis ini adalah kemarin tuh kayaknya sempat ditanya ya waktu kita bimbingan masalah apa namanya venting itu ya. Ya, yang CPB itu. Ya, jadi aorta thoracalis itu nanti di cabang-cabangnya kayak gini. Ini nanti dia akan ada salah satu tuh aorta bronchialis yang dia akan yaitu supply ke bronkusnya yang masuknya nanti dari hilum pulmon. Terus dia akan menjalar ke pinggir-pinggirnya. Di sini ya begitu supply vaskularisasinya dari ibu. Yang nanti dia akan kembalinya arteri bronchialis ini dia suka join bareng sama vena pulmonalis dan itu dia akan menurunkan saturasi juga gitu. Nyampurin darah. Gitu. Terus ada arteri verenica superior. Arteri verenica superior ini lokasinya ya di apa namanya di diafragma ini ya. Ada arteri itu arteri verenica superior. Terus ada arteri esophagealis itu dia cabang dari apa namanya aorta juga secara langsung karena lokasinya kan jadi di sini itu nanti akan ada esofagus yang jalannya itu akan semakin ke kiri karena ingat gastro itu ada di kiri ya. Nanti dia akan keluar dari sini. Nah, itulah kenapa dia ada ramus esophagealis pericardialis. Ramus mediastinalis itu nanti dia muncul di tengahnya, pericardialis berarti dia muncul dari sekitar jantung. Kurang lebih kayak gitu untuk aorta thoracalis. Cabang-cabang minor ya. Ada kadang kalau di pediatri ada MAPCAS itu juga ya. Nah ini yang aku maksud. Dia jalan dari bronkus dari titik hilumnya menjalar sampai ke distal. Gitu. Ya, oke. Yang esophagus. Ya intinya dia supply struktur-struktur di dekatnya sih si aorta thoracalis.
Gitu. Nah, lanjut kalau sudah lewat diafragma, ini ada namanya hiatus aorta. Nah, hiatus aorta ini nih dia akan keluar sebagai aorta abdominal. Nah, saat dia keluar secara langsung, dia itu akan nyabangin cabang pertama itu arteri phrenica inferior, dextra dan sinistra. Dan barulah di sini akan cabang-cabang GI tract. Nah, untuk GI ada sistem urogenital dan ada sistem GI tract yang disuplai dari aorta abdominalis. Prinsipnya untuk GI tract, karena kita ingat kalau pembagian embriologi si GI tract itu dia berkembang dari awalnya itu GI tube satu selang panjang gitu kan. Itu akan tersegmen-segmen jadi foregut, midgut, dan hindgut. Ada tiga dari GI tract secara embriologi. Nah, 3 part embriologis ini juga akan mengembangkan 3 root artery yang penting untuk suplai mereka, yang akan beranastomosis juga di bagian distalnya. Nah, untuk foregut, organ-organ foregut itu dari esofagus sampai ke duodenum yang di papilla duodeni mayor itu akan mendapat suplai vaskularisasi dari truncus celiacus. Ya, jadi truncus celiacus ini nanti ada arteri esophagealis sinistra, ada arteri gastrika, arteri hepatica communis. Nah, dan ada arteri renalis. Arteri esophagealisnya tetap dari arteri gastrika sinistra. Nah, intinya organ-organ foregut itu dapat dari sini, yang nanti akan jalar ke masing-masing. Terus untuk bagian midgutnya itu dapat dari superior mesenteric artery. Untuk bagian hindgut itu dapat dari inferior mesenteric artery. Untuk lokasinya, ini ketinggiannya itu di vertebra torakal 12 secara skeletopinya. Ini vertebra lumbalis 1, dan ini vertebra lumbal 3 untuk arteri mesenterica inferior. Nah, kaitannya di sini penting apa? Kalau yang aku tahu, untuk aorta abdominalis di BDKP, misal ada aortic replacement di abdominal ya, triple A, kita pasang graf. Nah, kadang tuh dilemanya perlu nggak sih dilakukan reimplantasi arteri mesenterika? Karena kan dia supply ke GI tract, dan kalau misal GI tract-nya tidak tersuplai dengan baik, misal tadi kita tahu foregut itu sampai duodenum, papilla duodeni mayor. Nah, midgut itu papilla duodeni mayor tadi dari duodenum sampai ke kolon sepertiga distal, kolon ascending, kolon transversumnya. Jadi kayak gini nih. Jadi kolon kayak gini, nah sampai sini nih midgut. Nah, sini itu hindgut. Nah, ini bagian ini usus di sini nih, ini dapatnya tuh dari arteri mesenterica superior. Nah, kalau arteri mesenterica superiornya ini dia buntu, oklusi, kita sumbat, biasanya dia itu masih bisa dapat saluran dari hindgut. Jadi dapat dari bawah, dari sini nih, dari kolon sini, dia akan beranastomosis mensuplai ke sisanya. Nah, tapi kadang-kadang suplainya itu tuh bisa kurang. Nah, kalau kurang ya akhirnya ada iskemik, ada perforasi, terus ya udah akhirnya meninggal. Dan kalau pernah untuk radiasi katanya udah di perforasi udah ada iskemik colitis gitu, itu mortalitasnya hampir 100% sih, jadi ya memang diikskan pada akhirnya gitu. Terus kepentingannya tahu mereka itu untuk supply GI tract pada part-partnya tertentu, dan mereka punya anastomosis, dan berharap kalau manipulasi di atas anastomosis ini kuat supply-nya untuk sistem midgut supply ke hindgut, midgut supply ke midgut. Ya, tapi mostly hindgut ke midgut biasanya saya ini yang berganti gitu. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Oh, itu baru yang GI tract. Nah, di genitalnya nanti di GI tract itu kan udah 3 tuh. Nah, ada 2 lagi untuk genital, satu uruh, satu genitalnya. Untuk uruhnya itu adalah arteri renalis. Ya, bisa kita lihat sini, arteri renalis itu ini ya, karena aorta itu kan lokasinya cenderung lebih ke sisi kiri ya, karena ingat yang sistem embriologi. Dorsal aorta itu yang sisi kanannya itu regres, sisi kiri yang berkembang. Jadi dia lokasinya lebih dekat kiri.
Nah, maka dari itu arteri renalis kiri ini dia akan lebih pendek daripada yang kanan. Dan karena di kanan ada hepar juga, ada hepar. Jadi renal yang kanan tuh lebih rendah satu skeletopi dibanding yang kiri. Nah, jadi dia butuh lebih panjang gitu. Yang sisi kanan ini arteri renalisnya ini setinggi VL1, yang ini setinggi VT12, yang sisi kiri. Dan dia ya intinya dia suprarenal gitu. Ini cukup itu. Terus untuk yang genitalnya ada namanya arteri testicularis. Nah, arteri testicularis itu dia muncul dari aorta secara langsung. Nah, yang ini nih. Ini bisa lihat ke bawah, ini masuk ke spermatic cord. Ini di apa namanya? Spermatic canal ini. Nah, dia akan masuk ke sana. Ini adalah arteri testicularis. Jadi itu adalah sistem urogenital dari aorta abdominalis. Gitu. Nah, kurang lebih itu sih sisa-sisanya adalah cabang kayak arteri lumbales. Terus ya itu. Oke, untuk aorta abdominalis lebih banyak berkaitan sama GI tract dan urogenital. Kalau sudah, dia akan jadi bifurkasio aorta. Jadi arteri iliac communis terlebih dahulu, terus dari arteri internal. Ya, sampai sini cukup jelas yang GI dan urogenital. Detail-detailnya ini kayaknya nggak perlu bahas karena kita bakal main ke sini nggak ya? Kan ya? Enggak lah ya. Gitu. Karena ini panjang, ini satu sesi sendiri harusnya. Yang apa namanya, di jurnalis ILS. Pokoknya percayalah mereka ada stomosis aja. Jadi akan saling cover. Oke. Oh ya, ini gambaran. Oh ya, pemetaannya kayak gitu. Nah, ini tadi yang maksud tromboseliak. Ini ada arteri gastrik, ada arteri lianis dulu, ada arteri gastrika sinistranya. Ini ada arteri hepatika communisnya. Dan mereka itu nanti akan nyabang-nyabang sendiri ke esofagus, ke pankreatika magna, pankreatika dorsal, dan ini saat mereka turun ke bawah nih, contohnya dari hepatika komunis nih, jadi gastroduodenal. Nanti dia akan jadi pankreatikoduodenal posterior, anterior dan juga posterior. Nah, yang hijau ini adalah tempat anastomosisnya nih. Ini tempat anastomosis dengan SMA. Terus sama halnya dengan arteri mesenterica superior, prinsipnya dia kan nyabang. Terus ini ada arteri appendicularis, kalau mana tahu teman mau nyoba main APP, ya ini arteri appendicularis sebagai cabang lurusnya dari ileokolika, kolika dextra dan seterusnya. Ini ada anastomosis, lokasinya di sini. Ingat ya tadi pembagiannya kan kayak gini ya. Ini kolon transverse sepertiga distalnya, ini udah ingat. Nah, di sini adalah lokasi anastomosisnya. Terus ya, dia dapat dari sini. Ya intinya mereka beranastomosis lah. Untuk penamaan-penamaannya sebenarnya sesuai sama lokasi saya. Ini udah sinistra, ya di sisi kiri, ini polika dextra, ini daster. Kayaknya ini nggak perlu cukup detail. Ya kita cukup tahu pemetaannya kayak tadi aja. Nanti nggak selesai. Dan kurang lebih seperti itu. Oke, cukup jelas. Jelas ya. Nah, untuk GI tract itu cukup unik. Jadi cukup lebih complicated sih sebenarnya vena, masalah arteri vena ya. Karena di abdomen di sistem lain kan dari vena ya sama-sama venase ya. Kalau di ekstremitas kita punya superficial and deep vein. Gitu. Kalau di GI dan tapi kan ujung-ujungnya muaranya sama ya. Di GI tract, sorry di abdomen kita tuh punya vena sistem ta sama sistem kava. Nah, kalau sistem kava itu prinsipnya menerima dari vena iliaca aja, vena iliaca, vena renal, yang nggak ada kaitannya sama pencernaan lah, pokoknya dia terima lihat sistem kava. Nah, kalau sistem portanya, nah ini kan, nah sistem portanya itu drenasinya dari semua organ-organ yang GI.
Jadi ini dapat dari neum dan kolon dan selen dan lain-lain. Itu semua para vena porta di sini akan ditulis oleh hepar dengan segala yang diketahui oleh IPD. Terus di sini karena ketika dia akan masuk ke visi. Nah, disitulah baru semua hal yang kita makan itu baru akan masuk ke jantung dari situ. Ya prinsipnya kayak gitulah. Nah, tapi kalau misal di sini ada kongesi nih, ada apa namanya hipertensi porta, berarti kan dia harus nyari jalur lain tuh. Nah, itulah pentingnya anastomosis portokava. Ada 4 tempat anastomosis portokava yang kita tahu. Yang pertama itu di esofagus. Di esofagus ini sama vena esophagealis. Dan ini di vena esophagealis itu dia bisa bermuara langsung ke kalau arterinya dia apa namanya? Kalau arterinya itu kan dia langsung ke aorta thoracica ya. Kalau ke di vena esophagealis ini dia bisa bermuara ke isi. Nah, di sini kalau ada kongesi kita ketemu kalau ada kongesi di vena esophagealis berarti nanti ada varises esophagus. Kalau misal ruptur bisa darah, hematemesis. Kalau umbilikal nanti kita ketemu apa itu? Siapa itu medusa, kaput medusa. Jadi di perutnya itu di para umbilikal kan di sini nanti akan ada perututan medusa gitu. Nah, itu adalah vena paraumbilikal yang Gauge vein. Nah, kalau di rektal di sini nih, jadi ada vena rectalis superior, media, dan inferior. Vena rectalis superior dan media itu punyanya sistem porta. Kalau vena rectalis inferior itu punya sistem cava. Jadi vena rectalis inferior ini nanti dia akan masuk ke vena iliaca interna. Nah, dia kalau di sini ada kongesti, dia akan engorge di sini. Ini jadi apa? Ini jadi hemoroid. Longsnya ada di rektal. Dan satu lagi itu ada di retroperitoneal. Jadi di belakang-belakang nih bisa kita lihat di kolon ini ke posterior ini ada retroperitoneal vein yang itu karena enzimnya untuk menyerap makanan yang sudah dicerna, nutrisi-nutrisi, dan juga punya jalur anastomosis untuk kalau ada antrian. Gitu. Oke, cukup jelas ya. Ada yang ditanyakan tuh? Jika tidak, kita lanjut. Masih, nah ini yang di anastomosisnya. Oh ini kasih Gus. Oke. Oke, ini pemetaannya untuk yang abdomen. Sekarang kita masuk ke IATC. Nah, abdomen udah tuh. Karena abdomen udah, sekarang kita masuk ke arteri iliaka. Nah, jadi dari aorta abdominal, ini akan ada arteri iliaka communis, arteri iliaka eksterna, dan juga arteri iliaka interna. Prinsipnya, arteri eksterna itu untuk mensuplai struktur-struktur somatik, kayak abdominal wall, dan juga keluar untuk lanjut jadi arteri femoralis. Tapi kalau arteri iliaca interna, dia tujuannya itu untuk supply organ-organ visceral di pelvis, yang berarti organ-organnya adalah organ-organ orbital. Nah, untuk yang kita bahas secara belajar arteri iliaca interna, nanti kita sambung ke arteri femoralis ya. Arteri iliaca interna itu tabangnya ada banyak. Ini kok nggak urut ya? Oke, jadi ini adalah sebenarnya ini tabang utamanya, arteri vesikalis superior. Di arteri iliaca interna itu nanti dia akan ada jalan ke abdomen ke atas gitu. Adalah arteri vesikalis superior yang nanti atau kita kenal arteri umbilikalis. Ada pars paten dan pars occlusanya. Yang pars patennya itu akan jadi arteri vesikalis superior,
yang pars occlusnya itu akan jadi ligamentum abdominalis medialis gitu. Yang dia dulunya ya itu arteri umbilicalis yang udah nutup gitu, yang di dinding abdomen. Nah, tapi sebagainya masih supravesicalis superior. Itu. Terus ya nextnya itu nanti dia ada arteri flexilis kalau cewek, ada deferentis, ini sih semua lah. Ini kayaknya slide-nya lebih. Nah, ya kayak gini nih. Yang lebih bagus ya yang adegannya. Ada. Ya udah kita pakai ini aja. Nah, intinya ini tadi superior vesicular tuh yang ini. Nah, ini adalah arteri vesikalis superiornya. Ini yang vesikalis ini yang akan jadi pars occlusanya yang naik ke dinding abdomen. Di samping lateral ini ada masuk foramen operatorium. Kita nggak ya, pelvis gitu. Itulah pokoknya nanti ada intravascular arteri uterina, arteri superior juga. Mana arteri superior? Nah, ya pokoknya ada arteri superior lah, saya lah. Dan kalau di cowok ada kalau di cowok bukan arteri uterina ada dan seterusnya. Dan yang salah satu yang penting lagi nih arteri pudenda interna ini yang nanti dia akan cabang jadi arteri di penis, arteri profunda penis. Terus ya, arteri klitoridis gitu-gitulah, pokoknya yang bagian perineum gitu, arteri pudenda interna ini. Gitu. Terus ada arteri glutealis inferior dan juga arteri glutealis superior. Pakai skema ini membingungkan nih. Ya gitulah pokoknya ini mostly organ-organ visceralnya lah, genital di bagian pelvis untuk arteri iliaca interna. Nah, kalau arteri iliaca eksterna dia itu lebih simple, dia jalan depan nih sampai sebelum dia keluar di femoral kanal ini. Jadi ini namanya femoral kanal ya. Femoral kanal itu ada pars musculorumnya dan pars vasorumnya. Pars vasorum ini ada arteri vena nerve, vein arteri vein and nerve, ada juga ototnya. Ototnya ini adalah musculus iliopsoas gitu. Ini musculus iliacusnya, ini musculus psoasnya. Nah, ini bersatu keluar jadi musculus iliopsoas. Gitu. Nah, di sini sebelum dia keluar dari kanal ini, dia akan nyabang ada arteri circumflexa iliaca profunda, ada arteri circumflexa iliaca superficial yang ini udah keluar sih, profunda sama superficial di luar. Ada arteri epigastrika inferior. Nah, ini yang tadi aku maksud nih. Arteri epigastrika inferior itu akan jalan ke atas semua sama arteri epigastrika superior yang tadi dari arteri thoracica interna. Gitu. Terus ada arteri epigastrika superficial juga jalan di luar. Kalau yang epigastrika inferior ini kan di dalam ya. Cavum abdomen, epigastrika superficial itu di itu. Dan kalau udah nanti dia akan jadi femoralis ya. Dan di sini kita akan lebih banyak dulu. Gitu. Itu untuk abdomen sama pelvis, ada yang mau tanya dulu? Cukup jelas? Oke. Nah, untuk yang regio extremis inferior ini tricky ya. Jadi arteri femoralis itu dia nanti awal-awal tuh masih common femoral artery kayak gini. Nah, seiring berjalannya waktu ini sedikit distal dia akan cabang ada deep femoral artery. Nah, deep femoral artery ini dia itu utamanya untuk supply otot-otot di regio femoral. Itu dia supply di sana dan ini adalah superficial femoral artery. Superficial femoral artery ini yang secara umum kita lebih kenal sebagai femoral artery aja. Gitu.
Ya, tapi lebih baik kita nyebutnya detail sih, superficial femoral artery atau deep femoral artery. Apa yang jalan di superficialnya adalah superficial femoral artery. Dan superficial femoral artery ini adalah femoral artery yang nanti akan lanjut jadi popliteal artery. Di sini dia akan masuk ke namanya Hunter's Canal. Hunter's Canal atau yang kita kenal sebagai adductor canal. Itu lokasinya ada di adductor magnus, musculus adductor magnus. Jadi di sisi medial itu ada adductor magnus ini. Dia ada hiatus adductoriusnya. Nanti si superficial femoral artery itu akan masuk ke sana. Terus jalan di posterior, di poplitea, dan akan jadi setelah lewat hiatus adductorius ini akan jadi popliteal artery. Gitu. Oke, itu untuk ekstremitas bawah. Oh, ini dijabarkan detailnya. Ini ya tadi yang aku sebut ini ya. Ini ada femoral triangle, femoral kanalnya. Femoral kanal ini sebenarnya dia ada lacuna musculorum, lacuna vasculorum. Ini lacuna vasculorum yang disebut femoral kanal. Dan ya kayak gitu. Ini urutannya nerve ya, nerve, artery, vein selalu di sisi ini, femoral triangle ini. Terus, nah ini gambaran yang lebih detailnya. Jadi di anterior itu sebenarnya di bagian femoral ini akan lebih mudah identifikasi itu kalau kita bahas otot-ototnya juga. Tapi ya cukup tahu kalau di anterior itu, segmen anterior itu ada namanya quadriceps femoris. Ini quadriceps femoris itu ada rectus femoris yang di tengah, ada vastus medial dan vastus lateral dan vastus intermediusnya di dalam. Dan di sini dia ada musculus sartorius. Sartorius itu tuh otot penjahit lah pokoknya gitu. Sartorius, otot yang menyilang kayak sabuk gitu. Nah, ini nih nanti dia lokasinya akan ada di baliknya. Dia akan berjalan di medialnya dari rectus femoris tadi, ditutupi oleh sartorius, sartoriusnya kebuka, baru kita bisa lihat ini apa namanya jalannya dia mengarah ke hiatus adductorius, ke Hunter's Canal ini tadi, si vena arterina femoralnya, gitu. Terus udah ini jalan kayak gitu, ini yang sisi deepnya kurang lebih kayak gitu sih. Lanjut aja. Nah, sampai di bagian sini, di bagian genu ini, di bagian knee, dia itu nanti ada, kalau tadi kan di apa namanya, di UBT, di siku, tadi kan ada rete articulare ya. Di sini ada namanya rete articulare genu. Jadi ada superior lateral, inferior lateral, genicular teres, superior medial, inferior medial, genicular teres, itu nanti sama anterior tibial recurrent artery, descending genicular artery itu nanti akan membentuk anyaman di sini yang ini akan membentuk kolateralnya gitu. Nah, yang intinya itu bisa jadi kolateralnya misalnya, bisa kelihatan gitu. Makin rame kalau ada tanda-tanda iskemi atau CLTI. Nah, ini si arteri poplitea ini nanti dia akan jalan di posterior kayak gini. Nah, di sini dia akan menjadi dari titik ini nih, mulai masuk ke tibia ini, dia akan membentuk yang namanya trifurcatio poplitea. Trifurcatio poplitea itu akan membagi dia jadi anterior tibial artery, yang ini nanti akan jalan ke depan. Terus yang di bagian posteriornya ada posterior tibial artery dan fibular artery. Nah, di sini sebenarnya ini anatominya cukup unik ini. Di bagian kaki ini cukup rumit. Apalagi secara penamaan anatominya agak menyusahkan sebenarnya. Jadi, untuk yang namanya arteri, itu kita kenal ada namanya arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Nah, arteri tibialis posterior ini dia bergabung sama nervus tibialis. Tibial nerve doang. Nah, tibial nerve ini dia nggak ada anterior, nggak ada posterior. Nah, untuk fibular arteri dia ini sendiri, dia ini jomblo. Untuk yang anterior tibial arteri dia itu bareng sama nerve. Dia bareng sama apa namanya
Deep, deep peroneal nerve. Benar. Deep peroneal nerve. Jadi anterotibial artery bareng deep peroneal nerve, posterior artery nervus tibialis yang jalannya ke malleus medial ini. Fibular artery ini solo. Nah, ini ada deep peroneal nerve, ada juga superficial peroneal nerve, itu juga jalannya sendiri. Ini dua jomblo nih. Ada dua jomblo, ini mereka berpasangan. Gitu. Ini jalan sesuai lokasinya Mas. Nah, gitu. Dan ya penamaannya bisa beda antara nerve dan arteri ya, di lokasinya sih. Dan ini sebenarnya akan lebih mudah kita identifikasi kalau ada ototnya. Oke, nah ini jalannya ya. Tadi si anterior artery itu udah di anterior dari intraoseal membrane. Nih, dia akan lurus sampai ke dorsalis pedis. Jadi arteri dorsalis pedis itu sambangnya dari arteri tibialis anterior. Kalau arteri fibularis itu dia nyempil-nyempil di sisi posterior lateral di belakang ini. Dan arteri tibialis posterior ini yang nanti akan supply mayoritas dari pedis distal gitu. Arteri tibialis posterior gitu. Yang nanti ya kayak gitulah. Nah, ini yang tadi. Ini posterior tibial arteri, ini dari malleus medial ya. Dia di baliknya dari abductor hallucis, ini akan jadi arteri plantaris lateral dan arteri plantaris medial. Dan dia akan jadi arcus plantaris profunda dan arcus plantaris superficial gitu. Dan ini akan jadi digital branch-nya gitu, ke arah anterior ini. Itu. Terus ini ada arteri digialis plantaris propria juga di bagian ujungnya. Nah, inilah kenapa kalau misal ada CLTI sumbatannya itu di tibial posterior tibial arteri, itu tuh dia punya manifestasi yang cukup signifikan ke jari-jari, apalagi ke jempol. Karena ya di sini nih si suplai jempolnya itu dari tibial posterior tibial arteri secara langsung nih, dapat dari lateral sama medial. Nah, inilah kenapa. Nah, kalau yang lain-lainnya itu dia sebenarnya ini arcus juga sih, dia dapat dari arcus plantaris dorsal gitu. Tapi karena emang supply-nya CLTI ini banyak, ya, dia dapat dari posterior tibial artery banyak gitu. Supply-nya dari posterior tibial artery mayor. Gitu. Jadi dia kalau menyumbat, dia bisa menimbulkan manifestasi yang lebih. Itulah untuk pembagiannya. Nah, ini otot-ototnya ya untuk akses. Kalau arteri tibialis anterior itu cukup gampang kita lihatnya. Jadi ini ada namanya os tibia ya, tulang kering kita. Di samping lateralnya itu ada musculus tibialis anterior. Ini adalah otot yang paling pertama terpalpasi, paling menonjol juga kalau kita dorsifleksi atau kita naik-naikin jari ya. Tibialis anterior ini kalau kita singkap, kita nanti akan nemu arteri peroneal nerve. Nih, deep fibular peroneal nerve ini tadi maksud. Ini adalah arteri tibialis anterior. Kalau dirunut, dia akan jadi arteri dorsalis pedis. Gitu. Kalau di posterior, jadi otot posterior ini di bagian cruris itu tuh ada superficial and deep muscle-nya. Superficial muscle-nya kita harus angkat dulu gastrocnemius sama soleusnya. Ya kita singkirin mereka lah. Deep-nya kita singkirin musculus tibialis posteriornya. Gitu. Musculus tibialis posteriornya itu kita geser dikit ini tibialis posteriornya kita geser dikit ke mana ini lateral ya. Nah, ke lateral ini kita akan nemu arteri sama nerve yang tadinya ke malleus medial. Nah, itu kita akan dapat akses dari tibial posterior muscle. Nah, untuk akses paling gampangnya sebenarnya kita bisa dari sini. Kalau misalnya kita ngelakuin USG kan juga kita bisa USG di sini untuk cek patensi tibial. Untuk kateter juga bisa aksesnya dari sini karena dia lokasinya paling superficial. Gitu. Terus untuk fibular arteri gimana? Ini paling susah. Jadi kita tuh harus menyingkap si flexor hallucis longus muscle ini. Ini kita harus singkap. Terus dia tuh artinya itu kecil. Gitu. Ya, gitu lah untuk yang fibular. Oke.
Itu kurang lebih untuk arteri yang ekstremitas bawah. Ada yang mau tanyakan? Ini aku jelasin garis besarnya aja biar cepat dan terangkum. Oke, kalau sudah, sekarang kita vena externus inferior yang superficial profunda. Oh ya, kalau profundanya prinsipnya tadi sama ya. Yang deep arteri ini dia punya deep vein yang barengan juga. Dan yang di distal ini dia accompanying vein. Kalau di proximalnya biasanya veinnya masih mandiri. Gitu. Jadi ada common femoral vein dan karena vena extremitas inferior. Kita mulai dari vena superficial yang di dulu openingnya nih. Tadi kan kita udah tahu ada nav ya, ada arteri vein. Nah, femoral vein ini, kalau di sini dia masih common femoral vein, CFV. Common femoral vein ini nanti sedikit ke distal kita akan nemu si vena. Nah, ini adalah belakangnya. Dan di sini kalau kita USG nih, kita tuh bisa nemu Mickey Mouse. Ya, Mickey Mouse-nya itu nanti uh, 3 gini. Ini karena ini ada superficial, ada GSV-nya, ada common femoral vein-nya, sama ada apa namanya deep femoral vein-nya. Gitu. Terus ya intinya ini vena savena magna itu setelah keluar, ini dia akan keluar dari fascia lata ini ya. Fascia lata tuh fascia yang bungkus regio femoris. Dia akan keluar jalan ke sisi medial ke anterior. Itu adalah vena savena. Terus kalau vena savena parva dia itu munculnya dari vena poplitea. Nah ini vena poplitea ke posterior ini ada SSV, vena savena parva, small saphenous vein. Gitu. Ya, yang beda kan itu sih. Vena savena ini ya kita bisa lihat kita lihat di sisi medial kaki kita ada vena yang paling besar tuh, itu adalah vena savena. Ya, gue rasa ini semua orang pasti bisa lihat, sudah bisa akses gitu. Ini vena profunda. Vena profunda ya gini bentuknya. Dia mengikuti alurnya si superficial apa namanya femoral vein, superficial femoral artery. Jadi dari vena femoris, dari petea, anterior tibial, fibular dan seterusnya. Kurang lebih nya sama untuk yang deep vein-nya. Gitu. Terus ini kalau udah ngalir ke atas, dia masuk di ini GSV, masuk ketemu sama femoral vein, akan ke external iliac vein, akan naik ke vena cava dan balik ke jantung. Gitu. Oke, itu sistem arteri dan vena sudah selesai. Harusnya setelah ini sih limfatik semua. Gitu. Oke, nah next kalau limfatik itu sebetulnya ujung-ujungnya muaranya itu akan ke apa ini istilahnya? Aku lupa. Subclavian angle ini pokoknya, yang apa namanya antara jugular dan subclavian ini. Dia akan bermuara ke sini, kiri dan kanan. Cuman di kanan atas ada nih bagian warnanya. Untuk yang sisi kanan, dia itu menerima dari regio pectoralis dan juga ekstremitas atas dan juga kepala. Nah, kayak seperempat badan gitulah, seperempat regio itu masuknya ke sisi kanan. Sisi kiri itu menerima dari sisanya. Dari atas, dari bawah. Nah, yang bawah ini, mulai dari bawah ini, dia itu akan dikumpulkan oleh sistem nakili. Sistem nakili ini. Nah, lymphatic drainage ini sebenarnya aku sendiri belum pernah melihat secara langsung ya lokasi bentuk-bentuk nyatanya, karena di kadaver aku juga nggak pernah melihat, biasanya udah rusak. Tapi secara konsep sistem nakili ini dia ada di posterior abdomen, tuh akan ngumpulin dulu, terus dia akan dialirkan sampai ke atas gitu. Ini ada alur-alurnya. Ya kayak gini. Ini secara kilinya naik, supply, terus area masuk.
Nggak tahu ya, kita tuh masih ngerjain nggak ya lymphaticovenous fistula. Tapi ya kurang lebih begitulah teman-teman. Itu untuk drainase limfatiknya. Cuman overview aja. Aku juga nggak terlalu bisa menjelaskan banyak dalam hal ini. Prinsipnya setiap regio itu ada lymphatic nodes-nya, ada station-stationnya. Tapi kurasa secara garis besar drainase begitu aja yang perlu diketahui untuk saat ini. Karena aku belum tahu orientasi klinisnya kayak gimana nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sesinya seperti itu. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan?